Saudara, terkait hal ini kami juga sudah meminta keterangan Sylvester Matutina terkait tudingan yang diberikan Roy Suryo. Sylvester menjanjikan akan memberikan keterangannya pada segmen lain di Kompas Petang. Kami harap Anda akan tetap bersama kami. Di sisi lainnya, Saudara, politisi Partai Demokrat Yan Harahap menanggapi ucapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menduga ada orang besar di balik tudingan ijazahnya palsu dan masih diproses di ranah hukum. Yan menilai pernyataan Jokowi sebagai mantan kepala negara tidak elok karena mengarah ke insinuasi atau tuduhan tersembunyi. Terkait tudingan orang besar yang disampaikan Jokowi, Demokrat menyatakan pernyataan Presiden ke-7 RI itu menunjukkan lemahnya argumen atas kasus yang menjeratnya selama ini. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, menilai masalah akan selesai jika ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik. Nyata melakukan tuduhan bahwa ada orang besar di balik kisruh ijazah palsunya. Jadi kita melihat kurang pas ya seseorang yang pernah memimpin Republik ini selama 10 tahun malah melakukan tuduhan yang sifatnya insinuasi. Tuduhannya menuduh orang tapi tidak percaya diri, menuduhnya diam-diam gitu loh. Jawab bahwa tinggal tunjukkan saja, selesai perkara. Semua adem, tentram, dan damai Indonesiaku. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh maupun partai politik terkait isu ijazah palsu, terutama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang santer disebut dalam berbagai dugaan. Jokowi pun membantah Presiden ke-6 SBY terkait dalam masalah ini. Ya, ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Berani jujur dari Jogja, Jakarta untuk Indonesia. Setelah menjadi polemik panjang, isu tudingan ijazah palsu Joko Widodo kini bergeser ke arah politik. Presiden ke-7 RI Jokowi menyebut ada agenda politik dan sosok orang besar di balik isu ijazah palsu miliknya. Menurut Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi bukan tanpa maksud. Freddy bilang, pernyataan orang besar di balik isu ijazah Jokowi sengaja disampaikan Presiden ke-7 untuk memberikan pesan jika Jokowi bisa memainkan isu lain untuk balik menyerang mereka yang memainkan isu ijazah dan menyerang Jokowi. Ujungnya agenda politik pasti partai politik. Partai politik kepentingannya apa? Kepentingannya ya pertarungan di 2029. Ya, ini bisa bergabung, yang punya kepentingan dengan yang tidak suka bisa bergabung di situ. Berarti tujuannya Pak 2029 Jokowi ya. mau menyampaikan pesan, hey, kalau lu terus memainkan ini mendowngrade saya juga bisa memainkan isu-isu lain untuk menyerang Anda. Misalnya saya juga orang politik, saya juga masih punya kekuatan. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, membantah tudingan ada pihak yang membackup dirinya dalam kasus ijazah. Menurut Roy, tudingan ijazah palsu milik Jokowi murni berdasarkan data ilmiah. Orang-orang besar di belakang, kami semua independen, kami semua berjalan sendiri. Jadi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang tidak ada yang menyokong sama sekali. Anda dan teman-teman. Silahkan kalau mau diperiksa ya rekeningnya atau mau diperiksa semua apa. Saya sekali lagi, orang-orang yang pernah nuduh itu kan pernah saya tantang semua ya. Sampai ke Ngabalin, sampai ke Sylvester, sumpah di bawah kitab ya. Semuanya lari aja gitu, jadi nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada, dan ini adalah murni ilmiah. Isu ijazah palsu Jokowi kini tak hanya persoalan hukum semata.
Adanya tudingan yang mengarah pada kelompok yang kerap diidentifikasi dengan simbol warna biru sebagai pihak yang mendukung isu ijazah palsu Jokowi dan mengarah ke Demokrat membuat kader partai tersebut angkat bicara. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menilai, tudingan Partai Biru di balik isu ijazah Jokowi adalah upaya adu domba SBY dengan Jokowi. Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Hingga kini laporan Jokowi soal pencemaran nama baik terhadap Roy Suryo CS masih berproses di tingkat penyidikan Polda Metro Jaya. Sementara, terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi telah diperiksa di Mapolresta Solo pada Kamis 24 Juli lalu. Dalam pemeriksaan ini, polisi menyita ijazah S1 dan SMA Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara Saudara Roy Suryo CS mempertanyakan eksekusi terhadap Sylvester Matutina atas kasus fitnah terhadap keluarga Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus fitnah sejak 2019. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di Kejari, Jakarta Selatan. Jona, bagaimana tanggapan Kejari, Jakarta Selatan atas permintaan Roy Suryo CS ini, Jona? Ya Cynthia, terkait dengan kasus ini bergulir lagi. Sebenarnya ini adalah kasus lama yang pernah terjadi, tapi memang terkait dengan eksekusi tidak dilaksanakan. Jadi inilah maksud dan tujuan kedatangan Roy Suryo ke Kejari untuk mempertanyakan mengapa Sylvester tidak dieksekusi. Dari pihak Kejari sendiri sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti atau tidak ada jawaban yang clear atau untuk membenarkan adanya stok Kejari tidak. Tapi yang pasti ini juga masih harus menunggu. Mungkin dari Kejari Jaksel juga akan menunggu tanggapan dari Kejati Jakarta. Tapi kalau kita ingat atau ke flashback, ini adalah kejadian yang sebenarnya sudah terjadi cukup lama dari pihak Sylvester Matutina menuding pihak Yusuf Kala ini orang yang berperan khususnya dalam pemenangan khususnya Sandi, di mana ada tuduhan bahwa Yusuf Kala menggunakan masjid atau menggunakan isu sara untuk pemenangan. Ada lagi tudingan atau tuduhan lain seperti profesi NTT atau profesi Bali yang dianggap adalah di bawah batas kemiskinan atau di ambang kemiskinan. Jadi inilah tuduhan-tuduhan akhirnya dibantah oleh pihak JK dan pihak JK pun menganggap bahwa ini adalah fitnah. Itulah sebabnya adanya pelaporan dari keluarga JK khususnya kepada Sylvester Matutina terkait dengan adanya ucapan atau perkataan yang tidak sepatutnya atau tidak sesuai dengan keadaannya. Nah, terkait dengan bergulirnya waktu, akhirnya dari pihak Roy Suryo pun akhirnya menanyakan kepada pihak Kejari terkait dengan apakah betul tidak dieksekusi atau tidak. Meskipun dari pihak Sylvester pernah meminta maaf, tapi apakah ini proses hukumnya tetap berlanjut atau tidak, ini masih menunggu statement. Tapi yang pasti adalah dari pihak Roy Suryo pun akhirnya tidak hanya berkonflik ke pihak Sylvester Matutina terhadap mungkin kasus ijazah Jokowi, di mana Sylvester khususnya di pihak ijazah Jokowi, tapi sekarang akhirnya merembet atau lebih tepatnya mengungkit adanya masalah atau kasus yang menyerang ke Sylvester, khususnya kasus yang pernah terjadi di masa silam dan ternyata sudah ada putusan hukumnya yang sudah berkekuatan. Cynthia. Baik, terima kasih. Laporan Anda, Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kejari, Jakarta Selatan. Tak hanya meminta polisi melanjutkan penyelidikan sebab kematian, keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan menyatakan kebenaran akan terungkap. Lengkapnya sebentar lagi.